ahli menjelaskan bahwa ini hanya sebatas pembicaraan secara formil saja. Namun di dalam pensiran dari penerbitan tema tersebut mencantumkan juga tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 terkait perluasan objek terkait. Di dalam putusan intinya membatasi terkait dengan pemberian dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Bagaimana pendapat kami? Kalau dua alat bukti yang disajikan oleh penyidik dalam menetapkan seorang tersangka, kalau hanya menilai formilnya saja, bagaimana bisa mengetahui misalnya alat bukti yang dapat saksi, sedangkan saksi yang lain memiliki dua alat bukti ini tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Contohnya, misalnya penyidik memeriksa suatu kejadian yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saksi harusnya akan yang dekat ke situ. Atau yang tahu mengalami mendengar sendiri perluasannya karena dengan suatu hal pengetahuannya bisa menjelaskan terangnya suatu tindakan. Ternyata penyidik mengambil satu saksi yang ada di Papua sana. Ini kan saksi tidak nyambung. Bagaimana menyampaikan terkait dengan hanya formilnya saja? Saya ingin menjelaskan kepada yang tadi saudara sampaikan mulai dengan konsideran menimbang di dalam perma nomor 4 tadi bahwa merefer kepada putusan MK salah satunya bahwa memang putusan MK itu kalau Anda baca secara utuh mulai dari permohonan kemudian bukti-bukti dan kemudian pertimbangan majelis MK dan kemudian amar putusannya itu hanya terkait dengan soal objek, perluasan objek. Oke, perluasan objek yang mana? Perluasan objek yang ada di dalam KUHP terkait dengan soal objek pemeriksaan dalam peradilan. Nah, yang terkait dengan pertanyaan saudara tadi bahwa saya memaknai norma yang ada di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa jelas di sana yang saya bisa tampilkan adalah terkait dengan soal formilnya saja. Saya memaknainya demikian. Nah, kalau bicara soal formilnya saja, ya terkait dengan kewenangan lembaga pra-peradilan itu tidak termasuk juga terkait dengan soal masalah kualitasnya. Kalau sudah bicara mengenai kualitas, apakah kemudian kualitas alat buktinya itu nanti masuknya adalah dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, ini yang harus dibedakan. Mungkin yang mulia saya berpendapat demikian. Kenapa? Karena memang yang saya pahami di dalam norma yang ada di dalam perma nomor 4 itu demikian. Saya kebetulan beberapa kali menjadi narasumber di Mahkamah Agung dan sering sampai sekarang juga masih alhamdulillah dan saya tahu persis bagaimana norma perma nomor 4 bahkan perma nomor 5 juga demikian. Artinya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa memang terkait dengan kewenangan lembaga pra-peradilan ini adalah fokusnya adalah pada soal yang tadi saya sampaikan terkait dengan khususnya terkait dengan penetapan tersangka itu harus didasarkan pada kebutuhan. Kemudian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ahli. Namun ada pertanyaan. Tadi ahli menjelaskan bahwa kalau disimak di dalam putusan Konstitusi yang saudara refer tadi di dalam konsideran menimbang dalam perluasan objek-objek terkait. Oke, nah norma yang Anda tanyakan itu adalah terkait dengan soal alat buktinya dan alat bukti ini adalah apakah ini masuk hanya sebatas formilnya saja atau lebih jauh dari menilai kualitas, ya kan? Nah, saya berdasarkan pemahaman saya yang saya memaknai di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 itu adalah ini hanya sebatas formilnya saja. saya ahli sudah jawab itu. Saya mau menuliskan ke dalam pasal 5 tema ini. Kurang lebih begitu yang saya katakan. Pasal 2 tema nomor 4 tahun 2016. Pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang
tidak satu penetapan tersangka hanya memiliki aspek ekonomi. Yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara. Saya bawahi dua alat bukti yang sah. Ya. Nah, dalam sini dan dengan kalimat begitu dikaitkan dengan penyajian, pengumpulan, proses pendidikan dan pendidikan oleh pendidik untuk mengawasi proses pendidikan ini. Apakah sudah memenuhi dua alat bukti atau tidak? Bagaimana bisa menilai dua alat bukti itu sudah terpenuhi kalau tidak bisa melihat kualitasnya? Bagaimana misalnya kualitasnya untuk menilai apakah alat bukti satu sama lain? Terima kasih. Saya juga menggunakan logika yang sebaliknya dari apa yang saudara tanya. Jadi saya memaknainya dari yang apa tadi saudara sampaikan. Saudara jelas bisa bahwa di dalam pasal 2 yang tadi ada permana nomor 4 itu adalah formil kan? Formil kan? Yaitu kan tidak ada makna atau tafsir yang lainnya. Nah, artinya saya memaknainya tidak seperti apa yang saudara maknainya. Kenapa? Saya menggunakan penafsiran yang saya masukkan di dalam pasal 2 perma nomor 4 ini adalah penafsiran secara gramatikal. Artinya bahwa ini tidak masuk ke dalam pokok perkara. Sehingga apa yang tadi saya jelaskan atas pertanyaan-pertanyaan saudara termohon ini adalah memang demikian yang saya maknainya. Artinya tidak masuk ke dalam pokok perkara. Baik. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Terkait dengan pendapat ahli tadi, ahli juga menyebutkan bahwa di dalam pasal 184 ada 5 jenis alat bukti. Tadi diuraikan bahwa ada saksi, ahli, surat, petunjuk dari keterangan kita. Menurut pendapat ahli, hal mana saja dari 5 alat bukti ini yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan, kemudian tetapkan seorang tersangka, itu mana saja, alat bukti mana saja, karena tentunya kan alat bukti petunjuk bukan dalam ranah proses pendidikan. Keterangan terdapat tentunya di saksi. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan batasan alat bukti yang harus disediakan oleh penyidik dihubungkan dengan pasal 184 ini untuk memenuhi 2 alat bukti? Sebenarnya dari pertanyaan saudara sudah bisa terjawab. Artinya begini, sebentar. Ini saya menggunakan logika akontario. Ya, paham ya? Kita logika akontario begini. Kan tadi saudara menjelaskan di dalam pasal 184. Oke, 184 itu ada 5 alat bukti. 1 keterangan saksi. Oke, 2 surat. 3 petunjuk. 4 keterangan ahli. 5 keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa pasti tidak mungkin dalam proses penyidikan. Oke, pasti pengadilan. Petunjuk juga demikian. Berarti 3 di antaranya selain 5. Itu yang harus 2 dari 3 itu. Oh iya dong, 2 dari 3 itu dong. Artinya kan 2 alat bukti ya minimal sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 perma yang tadi saudara refer tadi. Kalau kemudian kita kaitkan dengan yang ada di dalam 184 makanya kemudian ini bisa dilakukan penafsiran secara sistematika. Kenapa demikian? Karena kita harus merefer kepada pasal 184. Nah, pasal 184 ada 5 alat bukti. Oke. Dari 5 alat bukti tentu 2 alat bukti minimal. Apa alat bukti minimal? Ya, selain yang 2 tadi kita sebutkan. 1 petunjuk, 1 keterangan terdakwa. Ketika 2 sudah terpenuhi, ya sudah. Ini maka sudah memenuhi sehingga sah untuk penetapan tersangka. Makanya tadi saya sampaikan di dalam tujuan dari penyidikan. Saya tujuan penyidikan itu kan ada 2 hal yang paling mendasar dan juga saya jelaskan, yaitu 1 mencari dan menemukan minimal 2 alat bukti. Tidak ada norma lain di situ.
mencari dan menemukan minimal 2 alat bukti. Yang kedua adalah dengan yang terkait kesaksian ahli tadi. Ya, terkait pendapat ahli tadi kan memang dari persidangan pertama tadi kami sudah saksikan fakta saksi kami ahli kami itu menerangkan tentang hukum acara formil dan material ya. Namun saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh termohon ahli Polda Metro Jaya itu saksi ahli hanya berbicara tentang formilnya saja gitu, ya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan pendapat kami dengan walaupun beliau profesor, tapi kami ini praktisi. Kami tahu, kami tidak hanya bicara tentang norma, tapi kami berbicara tentang penerapannya, gitu. Norma ya tinggal norma, tapi kalau penerapannya kan tidak sesuai dengan rasa keadilan, kan tentunya norma ini kami pertanyakan, gitu kan. Terlalu banyak aturan di negara ini, tapi penerapannya ya susah kan gitu. Nah, tentang duduk masalahnya tadi, saya sudah jelaskan sedikit ke teman-teman tadi yang lain bahwa ini perkara pra-peradilan terkait dengan sengketa PT Citayam. PT Citayam ini sudah diteguhkan oleh 8 putusan ingkrah menyangkut haknya siapa, baik saham maupun PT. Ya, kemudian si pihak pelapor ini kan pihak yang sudah dikatakan kalah, bukan dikatakan, sudah dikatakan kalah oleh pengadilan. Bahkan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, membuat surat-surat palsu. Sudah kalah di pengadilan perdata, pengadilan yang membatalkan akta-aktanya, dia pakai lagi akta yang dibatalkan pengadilan, membuat akta lagi. Tapi ini nggak ditangkap ini si orang yang kayak begini nih, malah jadi pelapor, melaporkan klien kami ditetapkan tersangka. Ini kan lucu ini kan gitu. Jadi saya bilang dalam kasus PT Citayam ini kami mohon aja keadilan gitu loh. Mohon keadilan. Sudah berkali-kali kami dilakukan penetapan tersangka oleh penyidik-penyidik Barreskrim, oknum-oknum dalam penyidik Polri ya. Sudah kami lakukan upaya hukum pra-peradilan. Beberapa bulan lalu, bulan Maret juga kami ajukan pra-peradilan terhadap Barreskrim Polri. Hakimnya juga sudah mempertimbangkan tetap 8 putusan ingkrah itu, bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami dengan mengesampingkan 8 putusan ingkrah itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan pemenuhan 2 alat bukti gitu. Dan itu sudah diteguhkan dalam putusan-putusan itu. Tapi masih ada lagi cara-cara yang nggak benar, dibikin penetapan tersangka, diada-adain peristiwanya, dicari-cari, dibikin salahnya. Bukan dicari salah, dibikin. Kalau dicari-cari memang ada salahnya, kan? Ya. Tapi ini dibikin salahnya nggak ada dibikin, gitu loh. Makanya pertanyaan kami kepada ahli tadi, kalau hanya menilai saksi saja di dalam persidangan, ya hakim pra-peradilan ini hanya menilai saksi saja, bagaimana kalau saksi yang dihadirkan oleh penyidik ini tentang suatu peristiwa yang ada di Jakarta, tapi saksinya diambil dari Papua, gitu. Ya, kan nggak bisa begitu. Kan kita bicara tentang pemenuhan 2 alat bukti. Nah, kapan saksi ini mempunyai 2 alat bukti kan gitu. Itulah yang menjadi perbedaan kami dengan hanya ahlinya itu hanya menilai norma-norma, formil-formil gitu kan. Nah, susah kalau formil-formil, sebentar besok kau ditangkap, kau ditahan tanpa alasan jelas, itu pun terjadi gitu. Penetapan tersangka terkait dengan palsu. Penetapan tersangka itu pasalnya ada 3. Dalam masalah ini 242 ya. Yang kejadiannya tahun 99. Lapornya 2018. Si pelapor ini orang yang membajak PT. Tidak ada hubungan, tidak ada apa-apa, bikin akta saja jadi PT. Kerjasama dengan oknum dalam AHU sana keluar pengesahan gitu. Kalau kita mau scan-scan pengesahan AHU itu tidak terdaftar mereka karena diblokir, tapi mereka bisa punya. Nah, pelapor ini sudah dinyatakan kalah oleh pengadilan tun dan pengadilan perdata, aktanya dibatalkan, pengesahan AHU-nya dibatalkan, kemudian sudah mengesahkan akta kita dari tahun 99, ini dicari-cari, dibikin salahnya. Kira-kira ini orang yang menang perdata ini gimana ya salahnya? Gitu. Dibikinlah salah, dikarang-karang ceritanya semuanya, gitu. Itu sih. Setelah ini, Bang, setelah ini akan ada. Nah, besok kita masuk kepada acara kesimpulan ya. Kalau menurut hukum acaranya ya sebelum 7 hari kan, nggak boleh lewat dari 7 hari, hakim sudah harus memutus. Jadi mungkin minggu depan itu adalah agendanya putusan. Besok kesimpulan, minggu depan mungkin sudah putusan. Nah. Oke, terima kasih ya. Ya, balik.